Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Armida Yanuar Fadilah sebagai bendahara yang bertugas mengawasi dan melaporkan keuangan dalam kegiatan produksi, bertanggung jawab atas data pencatatan dan menganalisa perkembangan keuangan usaha. Kemudian ada Perkenalkan, nama saya Lailatul Putriana Fitroh dengan NIM 2018-02-08010. Di sini saya sebagai ketua atau leadership di tim Basreng kita. Tugas saya yaitu membuat kebijakan yang bersifat strategis, mengatur, mengarahkan, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik Rizky dengan nomor NIM 2018-020802. Oke, langsung saja. Di sini saya dalam usaha Basreng kita sebagai marketing dan analisis pasar. Jadi tugasnya yaitu nanti memperluas jangkauan pemasaran produk, merancang strategi pemasaran agar produk dapat diterima oleh konsumen, dan mencari berbagai peluang pasar, mengawasi berbagai kegiatan pemasaran produk secara offline dan online. Saya Gihi Darwini, di Basreng kita saya bertugas sebagai penelitian dan desain, bertanggung jawab dalam menguji dan memastikan kualitas produk dalam proses produksi, pengembangan produk seperti varian baru, atau penambahan bahan-bahan lain yang dapat menunjang produk. Nama saya Maulana Hasan. Saya sebagai pengolahan pangan di kelompok 3 dengan nama produk Basreng kita yang bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas produk sesuai target, bertanggung jawab atas ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan, serta menganalisa perkembangan sistem produk untuk meningkatkan kualitas produk. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dengan NIM 2017-02-08-034. Itulah anggota kelompok dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktik bisnis kami yang sudah kami lakukan hampir 1 bulan ini. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. Ya, mengenai pembahasan yang pertama yaitu mengenai deskripsi bisnis. Salah satu ide kami ini adalah memunculkan inovasi pada makanan ringan berbahan dasar bakso ikan yang kami akan olah menjadi basreng atau bakso goreng. Kami akan mengoptimalkan akun sosial media dalam tahap promosi yang tujuannya untuk meningkatkan jumlah produk yang nantinya akan terjual. Selain dengan sosial media, promosi bisnis ini atau promosi usaha ini menggunakan model penjualan secara menitipkan ke toko-toko atau warung-warung. Nah, mengenai visi misi usaha Basreng kita, yaitu yang pertama ada visi ini menjadikan produk kita yaitu Basreng kita sebagai produk makanan ringan yang dikenal, dicari dan diterima oleh masyarakat luas dengan inovasi yang bervariasi agar bisa lebih memuaskan para konsumen. Nah, untuk misinya yaitu yang pertama mengedepankan kualitas terbaik produknya, terus menjamin kepuasan pelanggan, terus menciptakan inovasi baru untuk produk kita, terus memiliki daya saing di pasaran, yang terakhir bisa menarik minat masyarakat luas. Saya akan memaparkan tentang ruang lingkup usaha Basreng kita. Ini adalah usaha bisa dibilang kecil, namun kita harapkan bisa terus berkembang dengan berbagai strategi yang kita buat dengan cara terus berinovasi dan memasarkan kepada masyarakat luas melalui sosial media, menitipkan pada toko, atau langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemasaran. Tujuan kami meliputi: 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, 2. Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang membantu memulai dan menjalankan usaha dengan sukses. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri setiap individu. Keempat, melatih untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif
produktif di setiap kesempatan. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dari menjalankan bisnis produk ini. Yang keenam, memperkenalkan produk cemilan yang lezat dan digemari oleh berbagai kalangan, yaitu basreng, singkat dari bakso goreng, yang gurih, renyah, dan rasa pedas. Basreng kita ini terdiri ada dua macam, yaitu basreng kering dan basreng basah. Sedangkan untuk strategi pemasaran yang kami lakukan adalah yang pertama, kenali pelanggan. Untuk yang selanjutnya, promosi. Setelah melakukan riset pemasaran seperti di atas, langkah selanjutnya adalah melakukan promosi. Yang selanjutnya, tempat usaha. Memilih tempat usaha sesuai dengan riset yang telah dilakukan. Selanjutnya, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan yang sudah pernah membeli basreng kita kepada kami. Pemasaran yang kami lakukan adalah ada dengan dua cara. Yang pertama, dengan menitipkan ke warung-warung terdekat di daerah tempat kami tinggal. Dan yang kedua dengan cara melalui media sosial seperti WhatsApp dan lain-lainnya. Analisis SWOT produk basreng kita. Yang pertama ada strength, kekuatan, produk berkualitas, banyak peminat, dan praktis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, produk banyak tersedia di lapangan atau banyak pesaing, produk tidak tahan lama. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, masyarakat menyukai cemilan dan mudah memasarkan cemilan. Yang keempat ada threat atau ancaman, masyarakat yang mudah bosan dan banyaknya jenis makanan yang serupa. Cara pembuatan basreng basah. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu basreng, minyak goreng, bawang putih, daun jeruk, cabai bubuk, dan penyedap rasa. Yang kedua, potong basreng jadi kecil-kecil atau sesuai selera, lalu goreng setengah matang agar teksturnya masih terasa kenyal. Yang ketiga, potong daun jeruk tipis-tipis, haluskan bawang putih, lalu panaskan minyak. Yang keempat, setelah minyak panas, masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Jika sudah harum, masukkan cabai bubuk, daun jeruk, dan penyedap rasa. Namun jangan terlalu lama agar rasa pahit dari daun jeruk dan cabai bubuk tidak mempengaruhi rasa basreng. Yang terakhir, setelah cukup, matikan kompor dan masukkan basreng, lalu diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan praktek bisnis kita. Untuk minggu pertama, pertanggal 28 Mei 2021 hari Jumat, kami melakukan kegiatan pencarian bahan baku untuk basrengnya tersebut. Lalu langsung ke minggu selanjutnya, yaitu pada tanggal 4 Juni 2021 hari Jumat juga, kami membeli produk lalu langsung melakukan pengemasan dan melakukan penjualan produk. Selanjutnya pada minggu depannya lagi, tanggal 11 Juni 2021 hari Jumat lagi, kami mencoba membuat eksperimen varian rasa basreng yang baru, yaitu basreng basah. Kemudian kami mencoba untuk membuka open PO juga untuk varian basreng basah ini. Untuk minggu selanjutnya, tanggal 15 Juni 2021 hari Selasa, kami membuka open PO lagi untuk varian basreng basah dan penjualan secara langsung untuk basreng basah tersebut. Untuk minggu terakhir di tanggal 22 Juni 2021 hari Selasa lagi, kami melakukan open PO lagi untuk varian basreng basah dan melakukan penjualan secara langsung untuk basreng yang kering. Selanjutnya yaitu penggunaan modal. Di minggu kedua kita membeli basreng kering seharga 65.000, itu 2 kilo, jadi per kilonya itu 32.500. Lalu kita membeli pouch 18 pieces dengan harga 23.500 atau 1.300 per piecesnya. Lalu ada stiker 30 lembar dengan harga 16.000 atau Rp350 per lembarnya. Total modal minggu kedua kita menggunakan modal Rp104.400. Lalu di minggu ketiga kita membeli basreng mentah karena kita sudah memproduksi basreng mentah.
itu kita membeli basreng mentah, bol, lalu bumbu-bumbu seharga Rp56.000. Itu untuk bumbu yang digunakan bisa dilihat di yang sudah teman saya jelaskan di bagian cara pembuatan basreng mentah. Itu 6 bungkus basreng mentah dengan harga Rp20.000 per 6 bungkus. Itu per bungkusnya Rp3.500. Lalu bol Rp1.200 per pieces, kami beli 10 jadi Rp12.000, dan bumbu-bumbu seharga Rp24.000. Lalu di minggu keempat itu kita membeli basreng mentah 7 bungkus dengan harga Rp24.000, lalu bol 12 pieces dengan harga Rp14.000, lalu bumbu-bumbu seharga Rp24.000. Jadi total minggu keempat ini dengan modal Rp62.000. Lalu di minggu kelima itu kita membeli 5 bungkus basreng mentah dengan harga Rp17.500, lalu 7 pieces bol dengan harga Rp8.000. Dan di minggu kelima ini kita sudah mulai praktek dengan cara menitipkan di warung. Jadi kita menyesuaikan dengan uang jajan anak-anak, karena target pasar kita di warung yaitu anak-anak. Itu kita seharga ukuran plastik, kita menggunakan plastik 5 pieces dengan harga Rp500. Lalu bumbu-bumbu seharga Rp20.000. Jadi total minggu kelima ini Rp46.000. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Dimulai dari minggu kedua, kita modal seharga Rp104.400, mendapatkan 18 pouch. Jadi mendapatkan harga Rp5.800, lalu kita jual dengan harga Rp8.000 per pouch. Lalu di minggu ketiga kita modal Rp56.000, mendapatkan 10 cup atau 10 bol. Jadi mendapatkan harga Rp5.600, lalu kita jual dengan harga Rp7.000. Di minggu keempat kita modal dengan Rp62.000, mendapatkan 12 cup, jadi harga Rp5.200, lalu kita jual dengan harga Rp7.000. Untuk di minggu kelima kan kita produksi cup dan plastik. Untuk cup kita kalkulasikan modal sebesar Rp40.000, kita menghasilkan 7 cup, jadi memperoleh harga Rp5.700, dijual dengan harga Rp7.000. Selanjutnya laporan laba rugi. Di minggu kedua kita mendapatkan 18 pouch, itu dengan harga jual Rp7.000, sehingga kita mendapatkan penghasilan sebesar Rp144.000. Itu dengan modal Rp104.400, jadi kita mendapatkan laba sebesar Rp39.600. Lalu di minggu kedua kita mendapatkan 10 cup dikali Rp7.000, itu Rp70.000 dengan modal Rp56.000, sehingga kita mendapatkan laba sebesar Rp14.000. Di minggu keempat kita mendapatkan 12 cup dikali Rp7.000, yaitu Rp84.000, itu kita modal Rp62.000, jadi kita mendapatkan laba Rp22.000. Dan di minggu kelima untuk cup kita mendapatkan 7 cup dikali Rp7.000 sama dengan Rp49.000, dan 5 plastik yaitu dikali Rp2.500 jadi Rp12.500, lalu kita modal seharga Rp46.000, jadi kita mendapatkan laba di minggu kelima Rp15.500. Nah, itu beberapa penjelasan yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.